Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Realme 5i dan Redmi Note 8. Dua HP yang value-nya tinggi banget. Mungkin dari merek Realme sama Xiaomi, kedua HP ini yang paling bikin penggunanya itu ngerasa menang banyak ya. Kayak Realme 5i yang kemarin baru kita bahas, dia sampai ilangin casing bawaan, terus nurunin resolusi kamera depan, sama bahannya dibuat beda, biar bisa mangkas harga 200.000 dibanding Realme 5. Untungnya spek kunci kayak baterai 5000 mAh, 4 kamera, chipset Snapdragon 665 itu tetap dijaga, jadi yang penting-penting nggak dikorbanin. Kalau Redmi Note 8 juga nggak kalah cakep, sampai jadi salah satu pilihan saya buat HP yang harganya 2 jutaan di video rekomendasi kemarin. Bodinya udah kaca, layar udah Full HD, dan lain-lain yang susah dicari celaknya. Jadi buat kualitas nggak usah ragu lagi sama Redmi Note 8. Bisa dibilang kalau Anda milih di antara kedua HP ini bakal happy-happy aja sih. Happy banget lah. Tapi yang namanya manusia ya, dikasih dua pilihan bagus pasti bingung. Mana yang lebih bagus? Kadang saya mikir sih banyak pilihan kayak gini bikin kita lebih happy atau malah lebih nyesel ya. Soalnya kayak mikir, wah yang satu lagi jangan-jangan lebih bagus. Tapi nggak masalah, semakin banyak orang pusing karena pilihan, channel ini makin banyak dijadiin referensi. Jadi lumayan sih. Keduanya ini punya harga yang beda dikit ya. Buat varian RAM 3GB sama internal 32GB, Realme 5i ini dipatok 1,7 juta. Kalau Redmi Note 8 2 juta. Jadi bedanya itu sekitar 300.000, sekitar 15%. Kalau kita bandingin desainnya doang, nambah 300.000 buat dapetin Redmi Note 8 itu worth it banget. Bodinya kelihatan lebih mewah gitu, pakai ban kaca soalnya. Dan kacanya juga Gorilla Glass 5, kualitasnya kerasa deh. Belum lagi di paket penjualannya kita juga dapetin casing buat ngeproteksi bodinya yang cakep. Redmi Note 8 juga udah pakai port USB Type-C yang jauh lebih futuristik. Atau bukan futuristik lagi ya, udah jadi realita banget buat sekarang USB Type-C. Dan terakhir dia juga ada IR Blaster biar kita bisa jadiin HP ini sebagai remote AC atau TV. Lengkap. Sementara kalau Realme 5i ya mungkin bakal kelihatan seksi buat orang yang nggak seneng HP-nya berkilau gitu ya, senengnya doff-doff aja. Yang nggak mulus juga bodi plastiknya. Soalnya di bodinya ini ada tekstur garis halus-halus, jadi kalau kita halus gitu kayak ada teksturnya kok balik muter-muter ya. Bodinya ini kalau jatuh juga resiko pecahnya bakal lebih kecil daripada Redmi Note 8 karena ini plastik kan dibanding kaca. Redmi Note 8 bakal lebih mudah pecah lah kalau jatuh. Realme 5i ini juga nggak ada casing bawaannya, terus dia masih pakai micro USB dan nggak ada IR Blaster. Kemana-mana kalau soal desain saya pilih Redmi Note 8 sih. Soal layar juga kemana-mana saya pilihnya Redmi Note 8, ukurannya lebih pas di tangan, 6,3 inci, lebih compact jadi. Dan resolusi layarnya juga udah Full HD+, udah pakai lapisan Corning Gorilla Glass 5 juga, sama kayak bagian belakangnya, mantep. Sementara kalau Realme ukuran layarnya lebih gede, 6,5 inci, tapi resolusi layarnya HD+ aja. Jadi nggak bakal setajam Redmi, tapi buat yang senang sama layar gede mungkin Realme 5i lebih menarik ya. Proteksinya ya Realme 5i ini juga Gorilla Glass sih, tapi masih yang generasi ketiga. Kalau dari kualitas warna keduanya mirip, jadi buat saya Redmi menang karena resolusinya yang lebih tajam. Dari awal Realme 5i memang nggak kuat di dua bagian itu sih, desain sama layar. Realme ini kuatnya di baterai, gede banget, 5000 mAh soalnya. Redmi juga gede, 4000 mAh, tapi Realme ya lebih lagi lah, dipakai 2 hari aman banget. Kalau Redmi pemakaiannya itu harus agak nyantai kalau mau 2 hari. Kalau sehari sih aman. Buat buktiin daya tahan keduanya, saya tes pakai metode puter video YouTube di tingkat kecerahan tinggi buat ngeliat siapa yang baterainya habis duluan. Ya udah ketebak sih, tapi pengen buktiin aja. Koneksi keduanya sama-sama pakai WiFi ya. Hasilnya baterai di Realme masih nyisa 27% pas Redmi udah mati. Realme super awet memang, apalagi saya baru nyadar sih sebenarnya di tengah tes saya ngeliat kalau kok lambang Realme ada kayak lambang sinyal gitu ya. Ternyata kemarin kan abis review dan kartu SIM-nya masih kecolok di sini. Jadi baterainya ternyata kerjanya lebih keras karena harus nyari sinyal. Tapi dia tetap unggul, jadi saya biarin aja lah. Mungkin bedanya ya mentok-mentok 5% dan poinnya tetap sama lah kalau Realme itu baterainya kuat banget. Kalau buat kecepatan ngecas keduanya sama-sama dikasih adapter bawaan 10 watt. Kalau ngecas dari 0 sampai penuh, Redmi butuh waktu 2-2,5 jam, kalau Realme sekitar 3 jam. Redmi sebenarnya ngedukung fast charging 18 watt sih, tapi di paket penjualannya nggak dikasih. Jadi kalau mau 18 watt harus nambah duit lagi. Jadi buat daya tahan baterai, Realme unggul banget sih buat saya karena daya tahannya itu lumayan jauh. Kalau soal durasi ngecas ngaruh dikit sih, karena biasanya saya juga kalau ngecas tinggal tidur.
Jadi beda setengah jam nggak terlalu kerasa lah. Nah, kalau kamera gimana? Keduanya kan sama-sama punya 4 kamera ya. Fungsinya juga mirip-mirip. Ada kamera utama, kamera ultrawide, kamera portrait buat depth sensor, sama kamera makro. Memang lagi zaman banget 4 kamera. Bedanya ada di resolusinya aja sih. Kalau Realme ini 12 megapiksel, kalau Redmi 48 megapiksel buat kamera utama. Hasilnya apakah Realme lebih jelek karena resolusinya lebih kecil? Enggak juga sih, justru perbedaan paling gede dari kedua kamera ini ada di processing warnanya. Realme memang udah biasa kontras sih, jadi warna yang dihasilin kayak lebih cerah gitu. Sementara Redmi kayak agak kusem-kusem gitu, nggak ada yang kelihatan bener-bener netral sih. Kalau detail baru Redmi kelihatan lebih tajam, soalnya resolusinya memang ada ngaruh lah, walaupun nggak jauh-jauh banget. Kalau Realme menangnya di dynamic range, langit jadi kelihatan lebih jelas gitu pas cerah. Ini langit Jakarta lagi bagus-bagusnya sih pas saya foto, cocok banget buat ngetes dynamic range. Kalau sekarang syuting udah abu-abu lagi. Kalau buat kamera ultrawide keduanya sama-sama bagus, nggak ada komplain. Sementara kalau kamera makro, Redmi unggul jauh daripada Realme. Yang Realme itu agak blur-blur di sekitar titik fokus gitu. Yang Realme agak blur-blur di sekitar titik fokus gitu. Redmi masih lumayan jelas, detailnya juga jauh. Kalau buat foto portrait ya kayak gitulah. Sementara buat kualitas foto pas malam-malam, kamera utama keduanya hasilin foto yang lumayan mirip. Nggak ada yang bisa saya bilang lebih bagus atau lebih jelek. Night mode keduanya juga mirip. Tapi saya perhatiin kalau night mode-nya Realme yang namanya Nightscape bakal agak ke zoom dikit dibandingin kalau kita pakai mode kamera utama. Dari keduanya nggak ada yang menang atau kalah sih soal kamera pas malam ini. Kalau buat kamera depan, sifatnya mirip juga. Lebih beda di warna aja, kayak kamera utamanya. Karena kemarin hujan, jadi lagi bersin-bersin kayak gini pagi-pagi. Ya biar nggak becek mungkin ya. Memang yang jasa-jasa kayak gituan, biasa orang nggak nyadar gitu. Padahal di belakangnya ya sesuatu yang rapi, banyak maintenance-nya. Jadi ya, ini hasil perekaman comparing antara Redmi Note 8 sama Realme 5i. Di sini saya rekamnya di resolusi 1080p ya, di 30 fps. Dua-duanya bisa ngerekam di 4K tapi jelas nggak stabil. Kalau di 1080p mereka ada sistem stabilisasi yang mungkin kelihatan lumayan beda ya. Kalau Realme 5i sama Redmi Note 8, sisanya sih tinggal dinilai sendiri aja gimana kualitas perekaman keduanya. Sekarang coba kita lihat ke atas buat lihat dynamic range-nya. Kalau Realme kayaknya agak kuning ya, kalau Redmi kayaknya agak biru gitu. Kalau ini hasil perekaman kamera depan keduanya. Ini jaraknya padahal sama ya, tapi si Redmi bisa kelihatan lebih luas gitu. Kalau Realme kayaknya dia agak ngezoom dikit. Kalau dari dynamic range sih kayaknya sama, cuma kalau dilihat di layarnya si Redmi kayak lebih tajam gitu. Entah karena pengaruh layarnya yang memang lebih tajam atau kameranya bisa ngerekam, ya kamera depannya bisa ngerekam lebih tajam. Kurang tahu juga soalnya saya lihatnya di layar HP sekarang. Mungkin kalau di layar monitor bakal kelihatan lebih jelas kan. Tapi kalau sekarang saya lihat sih di Redmi Note 8 lebih tajam sih. Kalau Realme dia lebih halus gitu. Jerawatnya jadi lebih halus Realme sih. Nah, dari tadi saya belum ngebahas bagian performa ya, bagian kenceng-kencengan, karena sama aja sih, keduanya pakai chipset Snapdragon 665. Terus RAM-nya juga sama. Secara teori sih Realme 5i lebih mulus karena resolusinya itu lebih rendah. Jadi harusnya beban prosesornya itu lebih enteng. Tapi taunya sih sama-sama aja ya, feeling pas main PUBG MD Smooth High-nya kerasa nggak beda gitu. Keduanya tetap sama-sama enak dipakai buat main game. Kalau buat main CODM juga sama aja. Jadi buat faktor performa nggak bisa banyak dibandingin lah, sama aja. Kalau kualitas speaker silakan coba Anda nilai sendiri. Falling down.
around searching for my highs. Before that time, but I just knew the weed and love. You took it, you took it, took away my loneliness. So I know it, I know it. You're making it. Before that time, but I just knew the weed and love. You took it, you took it, took away my loneliness. So I know it, I know it. You're making me whole. Kesimpulannya mending nambah 300.000 buat dapetin Redmi Note 8 atau mending hemat aja dan ambil Realme 5i. Udah bagus juga kan? Yep, Realme 5i memang bagus, tapi kalau saya punya duit lebih, saya bakal ambil Redmi Note 8 aja karena desainnya lebih bagus, terus ya lebih mantep lah feelingnya karena udah pakai Gorilla Glass 5 depan belakang, terus layarnya juga udah Full HD+, manjain mata sih dari penampilan sama layarnya. Buat saya kualitas layar itu penting karena selama pakai HP kan ya mata kita ngeliatin layarnya terus, kecuali Anda dengernya musik atau podcast atau pakainya YouTube Premium, jadi videonya di play terus di sleep gitu masih bunyi. Kelemahannya dibanding Realme kayak baterai nggak terlalu pengaruh banget sih, soalnya baterai Redmi memang udah gede dari sananya juga kan. Cuma Realme memang parah sih gedenya. Kalau misalnya Anda pengen hemat 300.000 demi Realme 5i ya silakan banget. Baterainya sekali lagi ini juara banget, ngasih ekstra ketenangan hati buat Anda yang sering jauh dari colokan. Terus layarnya juga lebih luas dan mungkin buat Anda keunggulan yang ada di Redmi nggak terlalu pengaruh lah. Jadi ya mau lebih mahal juga ngapain gitu. Jadi silakan disesuaikan sama selera masing-masing atau ya sama kebutuhan lah. Kalau saya udah kasih tahu seleranya yang mana ya, yang ini. Semoga video ini ngebantu Anda buat mutusin beli yang mana. Kalau Anda nonton video ini sampai habis sekedar buat hiburan aja, hebat sih, makasih banget. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Kalau layar gede tapi resolusi lebih rendah, atau layar lebih kecil lebih tajam.